ayat ke-19. Jadi, jika kamu meminta keputusan, maka sungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali memusuhi Rasul lagi, gitu ya, tapi ya kami akan kembali juga memusuhi kalian. Kalimatnya kepada orang-orang kafir ya. Jadi di ayat yang sebelumnya tentang bagaimana Allah berjanji akan melemahkan tipu daya orang kafir, itu disebutkan satu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 17 dan 18 adalah diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Ia menuturkan bahwa satu waktu pada saat perang Badar itu para sahabat mendengar suara gemuruh dari langit ya. Seperti suara batu-batu kecil berjatuhan di bejana begitu. Kemudian Rasulullah SAW melempari pihak lawan dengan batu-batu kerikil. Seperti yang saya ceritakan kemarin ya, beliau mengambil batu-batu di bawah kemudian dilemparkan ke pihak musuh. Sehingga banyak korban berjatuhan di pihak kaum kafir. Maka turunlah kedua ayat ini dengan menjelaskan bahwa yang melempar kerikil ke arah musuh adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Jadi ini dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Nah dengan kondisi itu akhirnya memang kaum muslimin dimenangkan oleh Allah dengan bantuan para malaikat. Kemenangan diraih dan kemudian di sana disampaikan jika kamu meminta keputusan, keputusan itu sudah datang. Dan jika kamu mau berhenti memusuhi Allah dan Rasul-Nya, maka kami akan bunuh. Walan tughni ankum fiatukum syai'aw wala kathurat. Dan jadi kamu baik orang beriman maupun orang kafir, pasukanmu itu hanya sebuah ikhtiarmu saja. Yang membuat kamu menang atau kalah ya tetap Allah. Kamu mau sedikit, kalau Allah mau menangkan ya Allah akan tetap menangkan. Kamu mau banyak tapi kalau Allah mau mengalahkan ya tetap kalah. Nanti ada ya satu kisah di salah satu pertempuran itu justru jumlah orang beriman yang lebih banyak. Sehingga orang beriman kemudian merasa mesti menang lah. Sehingga doanya kurang. Tapi malah justru sama Allah dikalahkan di situ. Dibuat kalah. Meskipun kemudian dimenangkan lagi. Allah ingin menegaskan bahwa elemen utama, faktor utama menang atau kalah itu bukan hebatnya kamu, banyaknya kamu, jumlah kamu, harta kamu, skill kamu, bukan. Faktor kemenangan utama itu adalah karena kebersamaan yang Allah berikan, kemenangan yang Allah berikan. Wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah itu, Allah tidak memberikan cara gratis ya. Allah pasti akan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya seperti yang sering saya bilang itu loh. Kita itu mau hadiah besar. Hadiah itu berupa ampunan dan ridho Allah itu besar. Maka tidak mungkin kalau kita ingin dapat hadiah besar terus mau enak-enakan saja, ya jelaslah. Berakit-rakit.
ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu dalam medan perjuangan, dan bersenang-senang kemudian nanti di keabadian, gitu, akhirat. Itu sudah jadi sunnatullah, natural law. Maka di sini satu di antara syaratnya adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Kamu wahai orang beriman taat saja kepada Allah dan Rasulnya. Wis taat apa adanya sajalah. Enggak usah banyak nanya kayak kemarin-kemarin waktu pembagian rampasan perang terus kamu nanya gini, nanya gitu. Wahai Rasulullah Muhammad adillah kamu dan lain sebagainya, enggak usah lah sudah. Sampai ikut saja dengan keputusannya Allah, itu sudah enak malahan. Sebenarnya kalau dalam perjalanan panjang gitu enak mana sih jadi sopir dibanding dengan jadi penumpang? Enak mana? Jadi sopir dibanding penumpang itu enak mana? Enak jadi penumpang, Gus. Enak mana jadi rakyat dibanding jadi bupati, gubernur atau presiden jadi enaknya itu? Rakyat, Gus. Lah kok banyak yang sampai rela puluhan, ratusan, bahkan triliunan mau pengen jadi itu, mereka itu nyari apa sebenarnya? Pengen jadi kaya. Ya kaya Prestis. itu loh untuk apa? Prestis, Gus. Prestis itu gimana? Wong setelah 5-6 tahun juga udah nggak prestis lagi. Kalau masuk penjara nggak prestis, Gus. Ya nggak usah masuk penjara pun setelah jadi periodenya selesai kan ya nggak prestis lagi. Kan gitu. Jadi yang dicari apa sebenarnya? Wong apalagi orang-orang yang ngaku jadi nabi itu. Mau nyari apa? Wong nabi masih mending kalau misalnya jadi bupati gitu atau ngaku jadi bupati gitu lalu nanti bisa nipu orang, dapat duit banyak, dapat lah kalau ngaku jadi nabi itu loh untuk apa? Oh, nabi itu hidupnya ndak enak blas. Ndak enak blas. Misalnya di sini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi Muhammad itu semenjak jadi nabi malah hartanya habis ya. Dulu sebelum jadi nabi itu nabi kan seorang hartawan ya, seorang miliarder lah. Loh iya. Seorang miliarder. Jadi tapi setelah jadi nabi malah nggak dapat apa-apa gitu. Malah nggak dapat apa-apa. Nggak punya apa-apa, habis malah. Jadi kalau kemudian orang beriman taat kepada Allah dan Rasulnya perintah itu nggak menguntungkan Rasulnya sama sekali. Wong Rasulullah sudah ketika jadi Rasul itu sudah nggak pengen apa-apa kecuali keselamatan umatnya kok. Iya. Jadi ada yang keliru di dalam memahami sejarah itu. Kamu itu harus seperti Nabi Muhammad dulu. Kaya itu penting. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu maharnya melamar Khadijah ada 20 ekor unta kok. Oh, itu dipakai dasar sekarang mahal, harus mahal-mahal. Nabi Muhammad tidak pernah memberi mahar mahal. Mahar yang diberikan 20 ekor unta itu sebelum jadi nabi itu. Sebelum jadi nabi dan nabi tidak pernah perintah untuk meniru itu. Jadi kehidupan yang dijalani Rasulullah Muhammad SAW sebelum jadi nabi itu tidak bisa menjadi patokan ukuran umat Islam untuk niru, tidak boleh. Yang kita menjadikan uswatun hasanah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang ada uswatun hasanah itu fi rasulillahi. Jelas ya? Bukan hanya fi Muhammadin. Tapi apa fi? Rasulillahi.
Artinya ada contoh yang baik itu di dalam jiwa Rasul. Bukan hanya sekedar di dalam jiwa seorang Muhammad. Kalau di dalam jiwa Rasul berarti ya setelah Muhammad diperintah jadi Rasul. Itu gitu loh. Jadi ketika seorang mukmin diperintah untuk taatlah kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya, baik kauliyahnya, fi'liyahnya, takririyahnya, hamiyahnya, hauliyahnya, itu bukan kemudian sebelum jadi nabi, setelah loh ya. Itu. Jadi ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW itu ketaatan yang paling benar. Kenapa? Karena yang ditaati ini sudah tidak lagi pengen apa-apa, sudah tidak punya motif apapun ketika ditaati. Motif kuasa ya nggak pengen, motif harta ya nggak pengen, motif strata juga nggak pengen, tidak ada. Jadi paling tepat ya mengikuti pemimpin seperti Rasulullah Muhammad SAW itu. Nah gimana Gus sekarang kalau Rasulullah sudah wafat? Pertama ya tetap kita mengidolakan dan mengikuti jejak tapak tilas beliau di dalam Quran maupun hadis. Yang kedua, kalau sekarang di kekinian, ya carilah pewaris beliau. Pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Gimana Gus cirinya? Ya tidak mungkin sama, tapi minimal mendekati lah. Dalam hal tadi itu sudah tidak punya apa-apa lagi itu. Karena kalau kalimat di sini dalam surat ayat 18 disampaikan, atiullah wa atiur rasul. Kamu taatlah kepada Allah dan Rasul. Berarti kan suruh taat kepada Allah. Allah nggak kelihatan ya. Lalu gimana kalau kita mau mempersembahkan sesuatu? Kepada siapa? Kita mau menyembahkan ketaatan kita dulu kepada siapa? Kalau dulu kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad langsung. Jadi ketika Abu Talha ingin menyedekahkan kebun Bayroha, setelah turunnya ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belumlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, belumlah disebut hai kamu sampai kamu memberikan barang yang kamu cintai. Lalu karena ingin taat kepada perintah Allah itu langsung menghadap Rasul, kelihatan ya Rasulullah, benarkah ayat tadi? Oh benar Mas Abu Talha, saya ini punya ya Rasul kebun yang sangat strategis, paling indah, paling bagus pemandangannya, paling strategis lokasinya, paling mahal harganya, dan paling banyak panennya. Karena dia ada di pusat kota Madinah. Ini yang paling saya cintai ya Rasul. Nah untuk mencapai ayat tadi, saya ingin menjadi pelaksana pertama. Diserahkan tuh kebun Bayrohanya itu. Lah kalau kemudian waktu itu tidak ada Rasul yang diserahi, kepada siapa? Allah tidak ada di pucuk-pucuk bambu sana. Allah tidak ada di pedalaman, bukan tidak ada itu maksudnya kelihatan di sana. Allah menggenangi jagat raya, tapi sosok yang menjadi penerima ketaatan itu siapa? Ya Rasulullah. Sehingga saat itu ya diserahkan kepada Rasulullah sebagai representasi dari Allah, representasi lah ya, bukan perwujudan, tapi representasi wakilnya Allah. Nah kita kalau sekarang gimana? Padahal jihad itu jelas, jahidu fisabilillahi bi amwalikum ma'am. Berjihadlah kamu dengan jiwamu, dengan hartamu, waktumu, tenagamu. Lah itu kita serahkan ke siapa? Ya kepada para wakil-wakil Rasul lah. Gitu kan. Cuma memang kriterianya ini. Kenapa? Karena kalimat ini, ayat ini kan jelas ya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Itu. Jadi pentingnya punya guru, punya pembimbing yang mengarahkan kita kepada
bagaimana mengikuti Rasulullah Muhammad SAW di masa kekinian dengan melihat praktek langsung. Karena kalau cuma olah kata, olah vokal banyak yang bisa sekarang. Ceramahnya bagus, viral, enak didengar, pokoknya pol lah. Tuh. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un, dan janganlah kamu berpaling dari Allah dengan melanggar perintahnya, wa antum tasma'un, sedang kalian mendengar perintah Allah itu. Ya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kamu juga jangan menjadi orang-orang yang itu, yang hanya ngomongnya saja. Orang-orang siapa? Orang munafik. Yang dia bilang, qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar. Padahal mereka enggak mendengar. Ini kebalikan dari orang-orang beriman yang asli. Orang yang beriman yang asli gimana? Orang yang beriman yang asli adalah qalu sami'na wa ta'na. Kami berucap, kami taat. Coba dibuka di surat An-Nur ayat 51. Ya, surat An-Nur ayat 51. Sudah, temu yang tadi belum baca, monggo gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan atau perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul adzim. Jadi harusnya begitu, sami'na wa ata'na. Tapi banyak juga yang kemudian beda. Kalau ini ada dua tingkatan ya, ada dua tingkatan bahwa tiga tingkatan lah. Pertama adalah tingkatan orang yang beriman yang dalam surat An-Nur ayat 51 tadi. Cirinya adalah kalau mendengar perintah mereka bilang sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat, wis, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Nanti aja nggih, kalau sudah tua, enggak ada gitu. Itu tanpa nanti. Sekarang ya sekarang, perintah sholat sekarang sudah. Dan tanpa tapi, jangan tapi itu saya mau sholat tapi kalau jilbaban belum mau dulu. Nah itu dengan tapi itu. Dan tanpa kecuali. Kecuali itu maksudnya gini. Saya ya mau sih beriman, kecuali kalau disuruh apa gitu saya masih dan sebagainya. Jadi beriman itu taatnya itu tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa kecuali. Itu tingkatan pertama. Sami'na wa ta'na. Ya, la nufariqu baina ahadin min rusuli qalu sami'na wa ta'na. Ada dua itu dalam ayat juga di surat Al-Baqarah yang ayat terakhir itu juga bisa sama. Lalu tingkatan kedua ini sudah jelek, yakni orang munafik. Siapa orang munafik itu? Itu orang Islam loh ya. Orang Islam, orang munafik itu orang Islam. Disebut dalam ayat ini itu orang Islam. Ayat ini menyatakan dia bilang sami'na. Ya mungkin dia juga bilang wa ta'na, tapi dia sebenarnya tidak mendengar. Orang munafik ini apa? Orang munafik adalah orang Islam yang fasik. Orang Islam yang rusak. Jadi orang Islam lah ya. Makanya sampean dan saya jangan terlalu membanggakan karena kita sudah syahadat. Kita ini sudah beruntung syahadat. Inilah. Padahal coba nanti kita kalau sudah sampai di surat At-Taubah akan kelihatan tuh koreksinya bagaimana. Karena ternyata syahadat saja tidak cukup. Karena kalau sudah masih kategori munafik. Kategori kedua ini, jadi orang munafik yang dia ngomong sami'na, ngomong wa ta'na, tapi
ternyata dia juga nggak mendengar, dia juga nggak taat. Tapi ya lahirnya tetap bareng sama Rasulullah, ya tetap sholat bareng Rasulullah, tetap haji bersama Rasulullah, gitulah. Tapi prakteknya tidak. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ini sudah jelas-jelas kayak yang dipraktekkan oleh Yahudi di zamannya Nabi Musa. Mereka bilangnya apa? Sami'na wa asoina, langsung terus terang dia. Kami mendengar dan kami tidak mau taat. Nah, jelas itu. Coba dibuka di surat An-Nisa ayat 46. Ayo gantian. Surat An-Nisa ayat 46. Sudah ketemu? Ayo gantian yang dari ujung-ujung Sumatera sana, biar ngantuknya hilang. Dari ujung-ujung Kalimantan sana, ujung-ujung Papua sana, atau Australia, silakan. Ya. Australia, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun, dan mereka mengatakan Raina dengan memutarbalikkan lidahnya dengan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka, mereka tidak beriman. Kecuali. Nah, itu. Jadi mereka mengatakan sami'na wa asoina. Sami'na wa asoina. Kami mendengar, tapi kami tidak mau taat. Terang-terangan tuh. Itu orang Yahudi. Nah, ada 3 tingkatan itu dulu. Orang beriman sami'na wa ata'na, orang munafik sami'na wa hum la yasmaun, orang Yahudi atau orang kafir sami'na wa asoina. Kira-kira kita ini ada di mana? Oh, enggak tiga-tiganya lah, Gus, belum mampu sami'na wa ata'na. Terus apa? Sami'na wa hum la yasmaun. Enggak lah, Gus, masa munafik. Terus apa? Orang kafir. Ya enggak, Gus, masa kafir. Sami'na wa ata'na. Terus apa? Ya sami'na wa pikir-pikir nalah. Gitu ya. Kami mendengar dan ya dipikir-pikir dulu lah, Gus. Itu. Kalau misalnya contohnya tadi Abu Tolha yang menyerahkan kebun Bairokat di tengah pusat kota Madinah, ya belum mampu lah, Gus. Kita pikir-pikir dulu lah. Terus ya apa itu? Kan? Jadi ada tingkat-tingkatan. Saya sudah sebutkan semua ayatnya ya. Jadi sami'na wa ata'na itu memang sudah itu kalau yang tadi dibaca bahwa orang beriman itu sami'na wa ata'na di surat An-Nur ayat 51 itu ada banyak lagi ya, bahwa orang beriman itu kalimatnya jelas, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 285. Coba dilihat tuh. Al-Baqarah ayat 285. Ya gantian yang baca. Itu tentang orang beriman, bagaimana cirinya ketika mendengar perintah. Nah, kalau kemarin-kemarin kan ketika mendengar ayat Allah mereka bergetar nangis, sujud. Nah, itu sudah kita miliki belum? Nah, ini sekarang ciri yang lain dari orang beriman. Ya, siapa? Surat Al-Baqarah ayat 285. Saya ketemu? Enggak. Ayo, Sumatera, Jawa. Isin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu
tempat kami kembali. Sudah keluar nanti, matur suwun Gus. Nah, itu. Itu di situ disebutkan wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami mendengar dan kami taat gitu loh. Ya, itu ciri orang beriman dulu ya. Jadi jangan sampai di sini kan jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang munafik itu yang hanya sami'na tapi wahum la yasmaun, atau malah orang Yahudi tadi. Ya, jangan. Kenapa? Karena inna syarat dawabi indallahi summul bukmul sumul bukmul ladina la yaqilun, karena seburuk-buruk orang, ya, sungguhnya makhluk bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah yang tuli bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, itu orang-orang yang tidak mengerti. Jangan sampai jadi di situ disebut sebagai tawab, binatang melata, ya. Jangan sampai yang paling buruk apalagi. Kita harus menjadi seperti tadi itu orang-orang yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang sami'na wa ata'na. Ya. Saya mau disampaikan? Dan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum, Gus. Nah, berkaitan dengan ayat ini kan era-era sekarang itu mungkin kan sekali itu banyak paham-paham, aliran-aliran, ya. Tentunya untuk mensikapi untuk bisa samina wa ata'na dan samina wa asoina tuh yang ciri khas untuk, kan bagaimanapun manusia itu gampang oleh terpengaruh dan terbawa karena paham yang diberikan itu menarik sehingga yang tadinya lurus tiba-tiba ke bawah. Nah, itu udah adanya paham-paham yang bertebaran, alil-alil yang bertebaran di Islam saat ini, itu bagaimana mengenali lebih jauh dan mensikapinya gitu, Gus. Ya. Ya. Betul. Terima kasih. Ya, jadi saya selalu sampaikan bagaimana memilah dan memilih ajaran yang benar itu memang harus hati-hati ya, seperti kejadian tahun 65 di mana ketika PKI Jaya banyak yang ikut dengan iming-iming pasti nanti sejahtera, kaum petani ikut BTI, kaum perempuan ikut Gerwani, katanya nanti sejahtera. Begitu PKI kalah, orang PKI disembeli semua, yang dulu menjanjikan kesejahteraan pada pergi minggat masing-masing. Ditanyain, lu Pak, saya dulu mau katanya selamat kok sekarang ditinggal pergi. Lah saya sendiri aja nggak bisa selamat, saya cari keselamatan sendiri-sendiri. Ini wong cilik jadi korban akibat memilih salah pemimpin. Di akhirat nanti juga banyak itu. Al-Baqarah 166, 167, Al-Ahzab 66, 67, 68, Ibrahim 21. Itu menunjukkan nanti di akhirat, ketika di dunia banyak orang yang ikut karena viral, karena terkenal, karena banyak pengikut, karena enak ceramahnya, padahal perilakunya tidak sesuai dengan ceramahnya. Lalu kemudian di akhirat nanti, karena umat bawahan kan ya pokoknya ikut grup yang mana yang gitu aja toh, di videonya, di internetnya gitu aja, tanpa melihat gimana aslinya. Kemudian di akhirat nanti orang-orang ini bertanya, loh Pak Ustadz, saya dulu lo ikut sampean, katanya kalau ikut sampean, kelompok sampean itu benar lah, kok sekarang gini. Dalam ayat itu disebutkan, lo yang tidak bisa gitu. Dulu kamu ikut saya kan karena kamu nggak dapat petunjuk. Kalau kamu dapat petunjuk mesti nggak ikut saya. Sekarang ya gimana lagi? Pak Aina Mafar mau lari kemana? Sudah, ya kasih pengikut ini ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, aku akan cari pemimpin yang benar-benar bisa menyelamatkan aku pada hari ini. Sementara pemimpin yang telah menyesatkan kami itu, siksalah mereka ini 2 kali lipat. Tapi apa dia bilang? Oh, kata Allah, Kasep kamu ngomong, dulu sudah diberitahu tapi kamu ngawur. Nggak usah nyuruh-nyuruh
memberi siksa, semuanya dapat bagiannya masing-masing. Sekarang ya rasakanlah itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, gimana menghindari itu ya? Sampean sekarang di muka bumi ini pertama ya cocokkanlah, lihat itu dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis, itu perilaku atau ajaran yang disampaikan dalam kelompok tersebut, dalam ini bagaimana kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis. Karena literatur kita pertama Quran hadis ya. Yang kedua, teladan utama kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lihatlah bagaimana Rasulullah, kesederhanaannya, apakah dia sederhana, kemudian ketidakcintaannya terhadap harta, gimana dia terhadap harta, anjuran-anjurannya gimana dia. Nah, prakteknya seperti apa, kemudian tentang ketahanannya, kemudian keikhlasannya gimana. Lihat contohnya Rasulullah gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bandingkan, karena ada mungkin yang mirip-mirip, ini yang juga baik, ini juga baik. Ya bandingkan antar mereka, antar kelompok itu, antar para pemimpin yang ingin sampean pilih itu, bandingkan mana yang paling dekat dengan teladan Rasulullah. Sudah, kemudian yang minta kepada Allah, yang paling utama yang minta kepada Allah. Kontemplasi, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah aku mana guru pemimpin yang bisa menyelamatkanku dia. Saya rasa itu ya beberapa ikhtiar yang bisa kita tiru bersama. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita sampai ketemu hari Sabtu ya, insya Allah. Besok kita libur hari Jumat. Ketemu hari Sabtu. Mudah-mudahan tetap dalam kesehatan, jasmani rohani, dan kita selamatkan Allah dengan kita. Min Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minina min muslimin wa rahim. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawalla. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wal waba. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fil. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Allahumma nakun sanam kafiran tamam sanam. Allahumma nakun sanam kam jalin rabiyadu bika min yadu syaitan wa dibada. Allahumma ta'ala nabwa rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan biadatil qatil amtar wa qadatu wa Allahumma afriq lana sabra sabit imana nafukun. Allahumma hadir samawati wal alimi wa ibi wa syaitan rabbana. أعوذ بالله من جود البلاء والقدر الشقاء والسلطان شمال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ونعوذ برب العزة عما يصفون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.